Oke, di sini aku ada tugasnya itu soal UTS. Tugasnya itu membuat makalah, dan aku akan jelaskan langkah-langkah cara membuatnya. Nah, pertama kita ganti si size sama marginsnya dulu. Ukuran size sama margins. Kita ke layout, kita ke margins. Nah, kalau untuk aku tuh disuruhnya untuk bagian top tuh sama left itu 4. Untuk bagian bottom sama right-nya tuh 3. Jadi, aku pakai yang custom setting. Nah, kalau misalnya mau diubah lagi, itu kita ke custom margins. Jadi, kita bisa ubah sendiri sesuai apa yang kita mau. Jadi, aku mau langsung aja. Udah, kita ganti size-nya jadi 4, size-nya. Nah, ini udah. Terus balik kita ke home. Kalau udah kita ganti size sama margins-nya, kita lanjut ke bagian eh, kita ketik kita ketik bagian struktur makalahnya. Nah, kalau udah, ini kita blok, terus kita ganti si times fonts-nya, si times measurement. Terus ukurannya kita kasih 16. Kenapa? Karena ini bakal jadi judul bab. Jadi kita kasih 16, terus kita bold, kita taruh di tengah. Udah kayak gini, karena bagian cover tuh nanti nggak bakal ada halamannya, jadi aku mau heading satu bagian daftar isi sampai daftar pustaka. Kenapa cover enggak? Karena dia nggak bakal ada halamannya, nanti kalau misalnya dia ikut ke heading, dia bakal ada halamannya. Untuk cover kan tidak pakai halaman. Blok. Terus kita heading satu, ini kita ubah lagi. Bagian tuh. Nah, udah kayak gini, karena bagian pendahuluan sama kesimpulan itu bakal jadi bab. Jadi pendahuluan jadi bab satu, dan kesimpulan jadi bab 4. Jadi aku bakal blok si pendahuluan sampai kesimpulan. Gereja ininya, nomor saya kode levelnya seperti itu ya. Yang bab dua ini kita terus kita tulis di bagian depan sebab angka satu ini. Udah. Nah, karena di bagian pendahuluan itu bakal ada subjudul, jadi kita masukin subjudulnya dulu di bagian pendahuluan. Jadi kita ketik dulu. Nah, untuk bagian si subjudulnya ini aku bakal heading juga, tapi kita pakai heading dua. Kenapa? Karena biar nanti di bagian daftar isi, dia tuh adanya tuh di bawah. Jadi penempatan itu dia adanya di bawah, bukan sejajar sama si heading satu ini. Terus ya. Nah, ini untuk subjudul kita kasih 14. Ini tetap kita bold, bukan list, ke define level list. Ini kita ganti 1.1. Itu gunanya buat kenapa 1.1? Itu gunanya untuk uh, menandakan kalau dia itu subjudul, jadi biar nggak sama sama bab. Nah, ini kita ganti ke heading 2. Kita ganti lagi nih 14. Jadi sebenarnya aku udah cari materinya. Jadi aku ambil judul makalah ini tuh tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Jadi sebenarnya aku udah cari materinya semua. Terus aku juga udah cari artikel-artikelnya. Jadi tinggal aku masukin ke sini. Aku tinggal masukin poin-poinnya ke makalah. Jadi aku mau langsung masukin di daftar isi. Terus aku udah nyari. Aku masukin aja. Udah, ini kita blok. Terus kita kemudian. Nah, ini kan masih bikin si heading dua ini. Jadi kita blok dulu. Terus kita ganti ke depannya interface. Nah, startnya ini kita ganti jadi satu. Depannya ini kita ganti jadi dua. Udah, kita bakal berubah. Terus kita ganti. Nah, untuk yang bab 3 pembahasan, ini juga aku udah nyari. Jadi aku sebenarnya tinggal masukin doang. Nanti tinggal aku tambahin artikel.
Kalau udah, ini udah untuk si subjudul dari bab 3. Kita blok, terus kita kasih heading 2 lagi. Nah, ini kan dia ngikutnya masih ngikutin nomor tuh yang bagian subjudulnya si bab 1 kan. Nah, caranya tuh kita udah lihat. Terus, caranya kita ke different yang muncul tulis, terus kita ganti lagi 3 titik. Nah, untuk starnya ini kita ganti 1. Nah, untuk bagian link level to style-nya itu kita mau style. Nah, kalau udah kita oke, dia berubah. Nah, kita ganti dulu warna. Nah, untuk kesimpulan, kita langsung aja ke design serius. Kita ganti ini jadi terus ini mau style. Kita ganti ukuran 14, yang kedua, struktur dari daftar isi yang udah aku buat. Jadi ini tuh masih berantakan banget. Jadi aku mau rapihin, lengkapin, biar dia per halaman. Ini kita taruh ke kursor di sini. Terus kita cetak. Kita langsung ke latar belakang. Kita isi si latar belakang. Jadi aku mau langsung cari materinya yang udah aku buat. Nah, untuk bagian bab 1 pendahuluan ini aku mau tambahin gambar. Jadi kita ke insert, kita ke insert, terus kita cari foto yang udah kalian simpan. Udah kayak gini, aku mau namain si gambarnya ini. Jadi di bawahnya tuh ada halaman dari gambarnya. Jadi ini tuh gunanya buat nanti dimasukin ke daftar gambar. Kita klik kanan, terus kita ke insert caption. Nah, kayak gini nih, gambar 1.1. Kalian tinggal namain sesuai yang kita mau. Kayak gini. Ini emang kita kasih dia italic, terus kita bold, ini kita kasih warna. Ya udah. Oh ya, aku lupa buat masukin si halamannya. Jadi tadi tuh dari bagian sebelum kita masukin si isinya ini, tadi kan kita udah buat struktur makalahnya. Jadi kalau misalnya kita udah buat struktur makalahnya, seharusnya kita jangan masukin si isinya dulu. Jadi kita buat halamannya dulu. Jadi karena udah terlanjur, jadi aku mau buat si halamannya. Jadi di bawahnya ini bakal ada halaman. Nah, tadi kenapa cover itu enggak di hid? Kenapa cover itu nggak di heading? Karena dia tuh nanti nggak bakal ada halaman di bawah sini. Karena kan dia buat cover, karena dia nggak ada halaman. Jadi kita langsung lengkap ke daftar isi. Nah, jadi caranya biar si cover ini nggak ikut, walaupun dia nggak ikut di heading juga, ya, biar si cover ini nggak ikut, cara kita taruh.
kursornya di depan daftar isi, terus kita ke layout, kita ke page, terus kita ke next page. Nah, ini udah kayak gini, sebenarnya udah. Kalau udah kita ke insert, kita ke footer, nah kita ke edit footer, udah kayak gini nih, bakal muncul kayak ini. Nah, kita ilangin dulu si link tuh, previews-nya. Kalau udah, kita ke page number, kita ke bottom of page, nah kita pilih yang plain number, tuh, karena kita mau taruh di tengah. Ya, kita lihat apakah cover ikut. Nah, cover nggak ikut, yang ikutin langsung ke daftar isi. Nah, tapi untuk bagian daftar isi dan daftar gambar, itu kita pakai Romawi, bukan pakai angka atau nomor. Jadi caranya, ini, kita ke page number lagi, tapi kita ke format page number, terus ininya number formatnya kita ganti jadi Romawi, startnya jadi satu Romawi. Udah, oke. Dia bakal berubah, tapi eh daftar isi, daftar gambar dia Romawi, dan untuk si eh, pendahuluan bab satu dia juga Romawi. Tapi seperti tadi aku bilang, untuk bagian daftar isi sama daftar gambar itu seharusnya Romawi. Jadi sisanya itu dari bab satu sampai ke bawah itu seharusnya nomor biasa, angka biasa. Jadi kita ganti lagi dia pakai angka biasa. Tapi kita close dulu sih header footernya, kita close dulu. Ya udah, kita lakuin hal yang sama sama kayak tadi yang bagian dari cover ke daftar isi kita page numberin, tapi kita taruh di bab pendahuluan ini. Bab pendahuluan ini, terus kita ke ini udah, kalau udah kita ke insert lagi, terus kita ke bagian footer, kita edit. Nah, kita ke page number lagi, terus kita ke format page number, kita ganti ininya jadi, terus kita mau lihat apakah dia ikut atau enggak. Nah, ini untuk bagian daftar isi, dia pakai Romawi, daftar gambar juga pakai. Nah, untuk bagian pendahuluan, itu dia nomor pakai angka halamannya. Oh, udah kayak gini, kita close. Nah, kita lanjut isi materi yang tadi kita tunda. Kita skip. Selanjutnya, ke tujuan. Nah, ini untuk bab satu pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, masalah dan ada tujuan. Nah, untuk di bagian landasan teori ini, aku masukin sumber artikel ilmiahnya juga. Nah, cara kita mau masukin si artikelnya itu, caranya kita ke reference, terus kita ke institution, add name search. Nah, ini ada di type of search ini tuh ada bagian pilihannya. Jadi tuh kita kalau mau masukin artikel atau sumber itu tuh kita kan bisa dari buku atau jurnal atau uh, artikel atau dari website. Nah, ini kita tinggal pilih. Nah, karena aku masuknya tuh di jurnal artikel, jadi aku pilih yang jurnal. Nah, udah nih autornya, penulisnya siapa. Untuk autornya, nah untuk jurnal name-nya itu nama dari si website atau jurnalnya itu namanya apa. Nah, ini aku ambil dari si Skural Google.com. Tahunnya itu tahun dia di upload. Nah, untuk page-nya ini dia di halaman berapa. Nah, ini kalau buat jurnal artikel atau buku, gitu. Misalnya kalian carinya di buku, nah ini harus cantumin kalian tuh nemu si materinya ini di artikel halaman berapa atau jurnal halaman berapa atau buku di halaman berapa. Udah, oke. Nanti mau kayak gini. Nah, udah. Selanjutnya mau masukin gambar lagi untuk di bagian bab 2 landasan teori. Nah, sampai tadi si gambarnya ini description.
Nah, selanjutnya di subjudul 2.2. Nah, karena di bagian si subjudul 2.2 ini aku juga masukin artikel, jurnal artikel, jadi aku mau isi kayak tadi, caranya juga sama, kita ke reference, kita ke insert citation. Nah, ini tuh kalau misalnya tadi kita udah buat si artikelnya, ini bakal muncul di sini. Jadi kalau kita mau buat lagi, kita tinggal add new section. Nah, ini udah auto. Nah, untuk di bagian si faktor yang mempengaruhi dampak media sosial, di bagian B, ini aku juga masukin artikel. Udah berarti dari artikel. Kemudian, kita insert citation, search, continue. Kita lanjut ke bab 3 pembahasan. Nah, eh, kalau misalnya kita mau lihat bagian-bagiannya rapi apa enggak, itu kita ke bagian view. Kita centangin application framing. Nah, ini kayak gini. Kalau misalnya dia tandanya tuh udah benar tuh kayak gini. Dia ada perhalaman. Ini kalau misalnya kalian tutup, silakan aja. Udah, kita lanjut ke bab 3 pembahasan. Nah, untuk di bab 3 pembahasan ini, aku masukin website, karena aku nemu bagian di judul pola penggunaan media sosial yang 3.1 tuh aku nemu di website. Kita ganti bagian type of source ini jadi artikel in. Kenapa? Karena tuh ini tuh ada bulannya, ada tahunnya, ada terus ada harinya juga. Jadi tuh kalau website kan dia lebih kalau website tuh dia lebih mencantumkannya lebih lengkap, ada hari, ada tanggal gitu tuh. Beda sama kayak buku. Ini buat si websitenya ini. Selanjutnya aku juga bakal naruh gambar di bagian bab 3 pembahasan.
Selanjutnya kita ke subjudul bagian 3.4, strategi mengurangi dampak negatif media sosial. Selanjutnya ini bab 4 kesimpulan. Nah, terus terakhir itu ada saran ini untuk udah ini eh, adalah isi-isi dari makalah yang sesuai judul yang aku ambil yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Kita kita buat daftar isi. Jadi caranya kita ke reference, kita ke table of contents, kita ke automatic table satu kayak content ini. Udah dia kayak gini. Nah, dia tuh udah ada per halaman-halaman kayak gini. Untuk daftar gambar juga sama, kita ke reference, kita ke insert table itu, terus kita klik oke. Itu udah kayak gini. Ya, kita ke bagian daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini juga sama, kita ke bagian reference, kita ke bagian di bibliografi, terus kita ke ini bakal muncul kayak gini. Nah, selanjutnya, step terakhir itu kita buat covernya. Untuk bagian cover, ini kita masukin judul dari makalah kita. Di fungsinya 12, terus jangan kita bold. Untuk jaraknya, ini kita jangan habis itu kita enter 3. Kita masukin si logo dari universitas kalian atau dari sekolah kalian. Biar sisi sama sisinya itu sama, dan kirinya sama, kita kasih 5 aja. Kita lengkap 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis, kita tulis susu oleh 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Ini kalau udah kita enter-enter lagi sampai dia tuh paling bawah. Nah, ini untuk tugas langkah-langkah cara membuat makalah udah selesai. Jadi udah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.